Bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, orang semangat belajar yang nggak ada, anak-anak nggak punya motivasi. Murid itu manusia, dimanusiakan gitu. Jangan hanya sekedar objek, tapi juga subjek dalam pendidikan gitu. Maka yang harus dibenahi dulu adalah bagaimana guru itu menjadi guru yang profesional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Pemirsa, pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sunardi MPD. Beliau sehari-hari sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di wilayah 2 ya Pak ya? Betul. Itu. Bagaimana Pak Nardi kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi juga baru pulang dari menghadiri agenda di Provinsi Lampung. Ya, agenda apa itu Pak? Puncak Hari Anak Nasional. Puncak Hari Anak Nasional. Jadi momentumnya pas, karena tadi juga bicara masalah pendidikan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Masalah hukum sosial Pak? Ya hukum yang berlaku di Indonesia karena punya masalah-masalah, misalkan itu masalah perkelahian di antara pelajar, ada yang kriminal dan sebagainya, dan amoral juga begitu, termasuk narkoba di situ. Itu usia berapa itu Pak? Dari yang SD sampai SMA. SMP sampai SMK ya. Betul. Jadi tadi sedang menghadiri acara itu Pak ya di tempatnya kebetulan di Tegineneng. Di Tegineneng ya. Di Samaskar Tegineneng itu tingkat provinsi. Yang dihadiri oleh Ibu Gubernur langsung tadi itu. Jadi itu dalam suatu lembaga atau di bawah asuhan mungkin sekolah tertentu atau bagaimana itu Pak? Jadi begini, itu tadi kan seperti lembaga permasyarakatan anak, lembaga pembinaan anak-anak yang bermasalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Jadi di dalam kompleks itu anak-anak bermasalah dari seluruh provinsi, yang masalahnya itu adalah masalah perkelahian, masalah jadi kriminal. Itu seluruh provinsi dijadikan satu di situ, karena tadi kan puncak, sementara di daerah masing-masing ada juga sih, seperti itu. Gitu. Jadi dibina ya Pak ya? Ya, dibina. Atau semacam sekolah non formal atau bagaimana Pak? Jadi ada sebuah yayasan tertentu yang itu secara berkala menghadirkan guru-gurunya untuk mengajar di situ. Juga ada sebuah pondok pesantren juga tadi yang kepeduliannya ya perlu kita apresiasi, memberikan pembinaan mental spiritual di situ. Termasuk juga dari komunitas yang mengajarkan tentang keterampilan ya, tentang masalah-masalah olahraga dan sebagainya itu. Diberi life skill juga ya. Ya, betul. Baik pemirsa, pada hari ini kita juga mengundang beliau terkait dengan konteks bulan ini ya. Kita di bulan ini memasuki bulan Agustus, di mana bagi bangsa Indonesia kita ketahui bulan Agustus ini ada tanggal yang sangat penting bagi kita, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Nah, Pak Nardi terkait dengan kemerdekaan ini, bagaimana keterkaitan ya dalam hal ini, karena Pak Nardi adalah tokoh pendidikan, kita mengaitkan dengan kemerdekaan. Bagaimana menurut Pak Nardi keterkaitan antara pendidikan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini? Betul. Jadi begini, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mendasar, yang dibutuhkan setiap manusia untuk mengembangkan pribadinya, mengembangkan potensinya. Nah, dalam konteks keindonesiaan, tentu Indonesia itu tidak akan maju, tidak akan bisa mengembangkan sebagai sebuah bangsa yang besar kalau masih dalam kondisi terjajah. Maka pertama kali yang harus dilakukan adalah oleh tokoh-tokoh para pendiri bangsa dulu adalah bagaimana bangsa ini merdeka dulu, baru bisa mengelola pendidikan secara mandiri, berdaulat sesuai dengan cita-cita bangsa kita, cita-cita para pendiri bangsa itu gitu. Jadi bangsa yang terjajah tidak mungkin dia akan bisa mengembangkan pendidikannya. Nah, dalam konteks ini begini, bahwa kualitas suatu bangsa itu kan tidak hanya ditentukan oleh luasnya wilayah geografis, tidak ditentukan oleh seberapa banyak itu rakyat dan warganya, tidak ditentukan juga oleh
ketercukupan sumber daya manusia, ketercukupan sumber daya alamnya. Daya alam. Tapi justru bicara tentang mutu bangsa itu ditentukan oleh sumber daya manusia. Dan kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, maka disitulah strategisnya pendidikan. Jadi untuk meningkatkan SDM itu harus melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, pendidikan berkualitas itu tidak mungkin terwujud kecuali harus merdeka dulu bangsa itu, begitu. Jadi agenda pertamanya bagi dunia pendidikan adalah ketika masa-masa sebelum kemerdekaan itu bagaimana caranya kita meraih kemerdekaan, betul, gitu Pak ya. Betul. Karena itu di awal dari situ baru insya Allah nanti pendidikan akan terus berkembang dan mencapai tujuan nasional seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian dalam merebut itu tentu saja bukan hal yang mudah ya Pak ya. Bukan hal yang mudah merebut kemerdekaan ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Indonesia ini dijajah sebelumnya oleh Portugis ya. Oleh Jepang juga 3,5 tahun, oleh Belanda 350 tahun dan itu sangat luar biasa lamanya dan itu butuh perjuangan yang sangat besar. Nah, dalam konteks pendidikan ini bagaimana Pak? Kira-kira apa peran-peran tokoh pendidikan saat itu yang dilakukan para tokoh-tokoh terutama di bidang pendidikan dalam merebut kemerdekaan? Ya. Jadi para tokoh pendidikan pada waktu itu yang kita ketahui, misalnya kalau kita melihat sejarah ya, bahwa organisasi besar di Indonesia itu seperti Muhammadiyah itu kan berdiri tanggal 18 November tahun 1912. Artinya 33 tahun sebelum kemerdekaan itu sudah berdiri dulu. Artinya ini upaya salah satunya dari organisasi Muhammadiyah ya. Kan pendirinya kita ketahui Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, tentu karena itu masih dalam konteks penjajahan, maka kurikulum yang diberikan pasti kurikulum yang menimbulkan pertama semangat patriotisme, nasionalisme, kemudian cinta terhadap negaranya meskipun belum merdeka. Nah, maka pendidikan itu diarahkan para muridnya. Muatan-muatannya ke situ ya. Nasionalisme, patriotisme itu. Sehingga dari situlah lahirlah para pemuda-pemuda yang cinta tanah air, yang semangat berkorbannya tinggi, itu ya, semangat membela tanah airnya tinggi, yang itu nanti merupakan bekal utama di dalam persiapan untuk menjelang atau menyambut kemerdekaan itu, gitu. Itu dari salah satu organisasi tadi Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Kemudian tahun 26 itu NU juga berdiri berikutnya. Itu juga sama kan tokohnya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan. Itu juga bergerak di pendidikan tapi lebih bernuansa pondok pesantren mungkin ya Pak ya. Pondok pesantren yang mengelola pendidikan. Ya. Kalau tadi Muhammadiyah mungkin lebih banyak dia ke pemikiran lebih modern ya. Pendidikan modern. Kalau yang NU itu berbasis pondok pesantren ya. Artinya udah banyak ya. Belum lagi kita melihat organisasi-organisasi lain yang setelah itu berdiri dan tokoh-tokoh lain yang memang bukan atas nama organisasi ya, juga merebut itu seperti itu. Kemudian praktisi pendidikan nih Pak Nardi, bahwa guru dan juga dengan diperluas dengan tenaga pendidikannya dalam mengisi kemerdekaan ini, apa saja yang kira-kira yang perlu tetap kita jaga semangat kemerdekaan ini? Betul. Ya tentu guru ya sebagai sebuah komponen penting di dalam sebuah pendidikan itu yang terdepan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3 kan. Sebagai guru di dalam mengisi kemerdekaan itu, yang pertama harus bisa memposisikan dalam 3 kalimat yang sangat fenomenal ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Apa itu Pak artinya? Ing ngarsa sung tulodo itu di depan harus bisa dijadikan contoh. Kalau dia guru itu berada di sekolah, maka apa yang diucapkan oleh guru, apa yang dilakukan oleh guru itu menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Ya, kalau apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan itu bertolak belakang dengan kenyataannya, pasti ya murid tidak akan menjadikan guru sebagai sebuah idola. Jadi murid itu akan menjadikan guru sebagai idolanya, sebagai
keteladanan di dalam perilaku murid-muridnya itu di depan ya. Nah di tengah ing Madya Mangunkarso, di tengah-tengah komunitas sekolah, di tengah-tengah muridnya harus bisa membangkitkan semangat, kehendak, motivasi ya. Jadi maka guru itu nggak bisa jauh-jauh dari kehidupan muridnya, di depan mau di tengah-tengah itu. Nah kalau seorang guru tidak bisa membangkitkan motivasi, ya bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik? Orang semangat belajar yang nggak ada, anak-anak nggak punya motivasi, nggak punya semangat, kan nggak bisa begitu kan, nggak bagus akhirnya. Dan di belakang Tutu dan Dayani itu di belakang mendorong ya, mengikuti dan mendorong peserta didiknya itu untuk terus menjadi lebih baik lagi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dari tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang sampai sekarang masih diakui sebagai bapak pendidikan Indonesia, begitu. Kemudian Pak Nardi, Nardi sendiri ya sebagai pribadi mempunyai idola ya, mempunyai idola dari tokoh-tokoh pendidikan yang ada, atau mungkin dalam perjalanan hidup yang terus senantiasa mengisi kehidupan dalam pendidikan ya, dunia pendidikan ini, kira-kira ada tokoh yang Pak Sunardi idolakan mungkin? Saya kira sebagai seorang pendidik juga ya, karena saya itu lahir dari dari proses menjadi guru yang panjang dari tahun 1090-an ya. Sampai tahun 2012 kan saya menjadi guru, kemudian menjadi pengawas, menjadi kepala UPTD, menjadi Katsabdin, dan sekaligus sekarang juga dapat amanah sekaligus ketua Yayasan Darul Hikmah. Ini kan kalau kita nggak punya tokoh yang kita idolakan kan nanti ada sesuatu yang hilang, kurang gitu. Maka tentu sebagai seorang pendidik itu secara ideologi, idealisme, bahwa kita harus mencontoh baginda Rasulullah SAW yang karena beliau juga seseorang yang Allah SWT itu dihadirkan dalam kehidupan manusia itu untuk diteladani dalam semua hal. Beliau juga seorang pendidik ya, beliau juga seorang sahabat terhadap sahabat yang lain, beliau juga seorang kepala rumah tangga yang baik. Yang jelas bahwa Rasul hadir itu termasuk juga di dalam konteks membenahi pendidikan pada saat itu gitu ya. Mendidik apa yang dididik? Ada pendidikan masalah karakter, masalah akhlak, kepribadian, keimanan, spiritualitas, termasuk juga bagaimana interaksi antara guru dengan murid dan sebagainya itu. Nah, dalam konteks keindonesiaan juga kita harus memiliki sesuatu yang bisa kita jadikan contoh ya. Nah, contoh yang masih relevan, yang juga saya kagumi dari tadi, Ki Hajar Dewantara itu. Bahkan semangat dari kurikulum Merdeka sekarang itu juga banyak diinspirasi oleh apa yang menjadi gagasan Ki Hajar Dewantara itu. Bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Jadi spirit namanya kurikulum merdeka adalah pendidikan itu harus merdeka, artinya seorang guru diberikan ruang waktu seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya dalam semua aspek ya, aspek pedagogiknya, aspek semangatnya, aspek kompetensi yang lain itu harus dikembangkan. Juga siswa juga begitu, dia akan bisa maksimal mengembangkan dirinya kalau siswa terkungkung ya. Maka siswa pun juga harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya melalui pendidikan, pengajaran, dan pelatihan itu. Nah, kalau kurikulum itu sifatnya adalah banyak mengekang gitu, banyak hal-hal yang sifatnya apa ya, membatasi. Iya, membatasi kreativitas guru. Semua harus disetir, semua harus diarahkan, semua itu kan kita bekerja pada instruksi kan. Tidak ada ruang improvisasi begitu. Nah, sampai sekarang masih relevan Pak Ki Hajar Dewantara itu untuk dalam tokoh pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Jadi manusia, murid itu manusia, dimanusiakan gitu. Jangan hanya sekedar objek, tapi juga subjek dalam pendidikan gitu. Itu dalam konteks tokoh keindonesiaan yang saya kagumi di dalam pendidikan. Guru juga manusia ya. Guru manusia harus dimanusiakan juga guru itu kan. Kalau gurunya juga dianggap ya bukan sesuatu yang penting, ya nanti nggak akan maju gitu. Jadi iya, jadi memang sepertinya memang selaras ya dengan tema kemerdekaan ini. Kita juga melaksanakan perbaikan-perbaikan dari pemerintah. Terakhir ini adalah kurikulum merdeka ya. Apa istilahnya sekarang IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi dari kurikulumnya juga ya Pak Nardi ya, diberikan ruang untuk kebebasan dalam menyesuaikan
budaya setempat dari sekolah tersebut dan sebagainya ya. Ya. Jadi nggak mesti saklek ya kurikulum itu Pak ya. Jadi ada pepatah mengatakan the teacher is the real curriculum. Ya, kurikulum sesungguhnya itu adalah guru itu sendiri. Ya, sebagus apapun, mulai dari perencanaan, dari implementasi sampai tindak lanjut, tetapi kalau gurunya sebagai pelaku utama kurikulum itu tidak berkualitas, maka perencanaan, dokumen-dokumen itu hanya sekedar kertas, tulisan di atas kertas, tanpa implementasi di dalam kegiatan sungguh di dalam pembelajaran di kelas gitu. Maka yang harus dibenahi dulu adalah bagaimana guru itu menjadi guru yang profesional, ya, guru yang berkarakter. Nah, kita ini sering bicara masalah karakter ya. Tapi sebelum kita memberikan karakter kepada murid, gurunya harus sudah menjadi guru yang berkarakter terlebih dahulu. Gini, saya tambahkan dikit. Ada satu yang menarik ya. Coba dicermati secara teliti antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea pertama sampai 4. Nah, coba dilihat. Pertama itu kan kemerdekaan dan hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia dan seterusnya kan. Ya, artinya itulah pentingnya sebuah kemerdekaan. Nah, untuk apa setelah merdeka? Nah, alinea 4 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat di situ mencerdaskan, bukan memintarkan. Karena beda pintar sama cerdas. Cerdas itu adalah sebuah sikap yang di mana kita selalu survive dalam setiap situasi kondisi. Itulah cerdas. Nah, tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mencerdaskan? Nah, gurunya gitu. Jadi sangat penting ya peran guru di sini. Tadi kata Pak Nadi, the teacher is the real curriculum. Guru adalah kurikulum sesungguhnya. Jadi bagaimana sosok guru itu yang perlu kita support ya, kita perbaiki sesuai dengan, sehingga dengan kurikulum yang kita buat itu akan bisa terimplementasi ya oleh guru. Bisa saya tambahkan gini ya. Kan kita tahu ya bahwa kurikulum kita selalu berubah ya. Dari kurikulum 84, kurikulum 94, kurikulum KPK, KTSP, kurikulum nasional, sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum boleh berubah, tetapi dalam perubahan kurikulum ini ada dua hal yang tidak boleh berubah. Ada dua hal yang sifatnya permanen. Apa itu? Yaitu pendidikan karakter. Ya, itu nggak boleh berubah. Ini dari zaman penjajahan sampai sekarang itu karakter itu ya masih dibutuhkan itu ya. Spiritualitas, kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, itu kan karakter. Dan yang kedua adalah transformasi pembelajaran. Karena tugas guru itu membelajarkan murid. Gitu. Sehingga kalau membelajarkan itu, anak kita itu dimanapun dia berada, dia selalu belajar. Belajar dari lingkungan, belajar di alam semesta, belajar dari buku, belajar dari fenomena alam dan semuanya. Nah, dua ini yang harus ada. Kurikulum boleh berubah, boleh ganti, tapi dua ini harus tetap menjadi hal yang include di dalam kurikulum itu. Baik pemirsa, kita sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, kita ingin mendengar semacam closing statement dari Pak Nadi terkait dengan pendidikan dan yayasan mungkin ya sebagai salah satu mitra dari pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Ya. Pemirsa yang kami muliakan, bahwa dalam Undang-Undang Sisdiknas itu pendidikan itu diselenggarakan oleh masyarakat, dalam ini bentuk yayasan, dan juga pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, bahwa Yayasan Darul Hikmah ini adalah salah satu yayasan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam ini adalah yayasan. Nah, tentu kita juga ingin berkontribusi bagaimana mendidik anak-anak bangsa kita ini dalam pendidikan karakternya, pendidikan keimanannya, pendidikan moralitasnya, juga tentu intelektualitasnya. Dan kita ingin mengkombinasikan antara pendidikan untuk mencerdaskan. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan intelektual itu. Insya Allah nanti pendidikan yang kita kelola secara baik di Yayasan Darul Hikmah ini itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa secara bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat itu ingin berkontribusi menghadirkan pendidikan berkualitas, juga dalam rangka memperbaiki, menghadirkan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi, masyarakat-masyarakat madani. Nah, tentu
di sini dibutuhkan sinergi antara yayasan dengan seluruh stakeholder ya, dengan orang tua, dengan dinas pendidikan, dan dengan dinas yang terkait seperti itu. Insya Allah dengan sinergi itu kita akan bisa menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan calon pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, pada hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan ya, sedikit pencerahan terkait dengan bagaimana kemerdekaan kita yang sangat besar ini dengan susah payah para pahlawan kita merebutnya. Tentu saja tidak kita sia-siakan, kita isi dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan karakter. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.